Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali dalam Renungan Seed Revival hari ini. Tema renungan hari ini adalah melupakan yang telah lalu. Ayat firman Tuhan diambil dari Ibrani 12 ayat 1-2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin buat firman Tuhan. Dalam perjalanan hidup, setiap kita pasti penuh dengan warna. Ada duka, ada suka, ada manis, ada pahit, ada kegagalan, ada juga keberhasilan. Ada kekalahan, ada kemenangan, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, dalam setiap orang mempunyai dua jenis memori yang tersimpan dalam pikiran kita. Ada memori positif dan memori yang negatif. Memori positif berisi rentetan peristiwa, kejadian, atau kenangan yang manis, membahagiakan, menyenangkan, dan membangkitkan semangat hidup. Sementara memori negatif berisi kenangan pahit, kekalahan, kekecewaan, sakit hati, dan mematahkan semangat hidup. Memori mana yang sering muncul? Ada sebuah kutipan, mungkin orang tua kita sering ngomong gini, 10 perbuatan yang baik yang kita lakukan akan dilupakan dengan satu kesalahan atau satu hal buruk yang kita lakukan. Manusia cenderung mengingat memori negatif. Kita terbelenggu dengan kenangan masa lalu yang menyakitkan, membuat kita tidak bisa melupakannya. Selama kita masih terbelenggu oleh masa lalu, maka kita tidak akan pernah bisa menatap hari esok dengan pasti. Iman kita akan luntur, karena kita masih menoleh ke belakang. Penulis dari surat Ibrani mengingatkan kita untuk menanggalkan beban. Beban itu mungkin kenangan pahit di masa lalu yang membuat kita susah untuk memaafkan orang lain. Mungkin trauma, mungkin kenangan-kenangan yang sulit untuk kita lupakan. Kenangan pahit terutama. Mari tanggalkan semua itu. Mari lakukan dan berjalan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ingat, masa lalu ada di belakang. Kita tidak dapat mengubah masa lalu. Yang kita bisa lakukan adalah mengisi waktu dari hari ini dan seterusnya sebaik mungkin tanpa pengaruh di masa lalu. Jadikan masa lalu sebagai pembelajaran hidup. Mungkin Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang pahit dengan maksud indah, yaitu hendak menajamkan karakter kita, melatih iman, kesabaran, melatih ketekunan, dan mengajar kita untuk mengampuni orang lain. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita punya maksud dan tujuan oleh Tuhan. So, biarlah apa yang terjadi di masa lalu mendorong kita untuk lebih baik di masa ini dan masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih kami diingatkan kembali untuk kami tidak melihat ke belakang, melupakan apa yang ada di belakang kami, dan kami memandang hanya kepada Yesus yang ada di depan kami, berjalan bersama dengan Tuhan, dengan kepastian dan iman percaya kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu. Kekuatan daripada Tuhan nyata lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.